giginya taring semua, mukanya pucat, kemudian matanya, sekitar matanya merah. Halo, selamat malam guys. Kita kembali lagi di channel Eri Aladin yang mengutip cerita-cerita nyata atau pengalaman pribadi dunia selain kita. Karena kita harus percaya selain dunia kita masih ada dunia yang lain. Sekarang ada cerita lagi yang cerita ketiga kalau nggak salah nih. Ceritanya dari Pak Om Kalyas yang dengan Abah cerita pengalaman lagi. Oke, Om Kaus, gimana Om Kaus cerita yang selanjutnya? Baik, kasih Om Swan. Baik, untuk cerita selanjutnya, ini juga masih pengalaman pribadi saya mengenai kejadian mistis yang dialami. Jadi waktu itu juga sama, di tempat yang sama saya tidur, yang kita bicara waktu ketemu dengan saya diintipin oleh kuntilanak itu, yang ditunjukkan giginya taring semua, mukanya pucat, kemudian matanya, sekitar matanya merah, rambutnya lurus, bukan lurus, rambutnya tuh panjang, tapi kusut gitu. Nah, ini yang kedua kejadian itu nggak lama setelah itu sama, saya juga setelah kecapean habis aktivitas seharian, saya tidur di tempat yang sama juga, di bawah jendela itu, di kamar yang sama. Cuman waktu pada saat yang kuntilanak itu, saya lagi terlentang ke atas. Kalau ini saya sedang tengkurap. Jadi memang benar kata orang, tidur itu lebih baik menyamping, jangan terlentang maupun tengkurap. Itu saya alamin, kejadian itu saya alamin sekali. Jadi kalau ini sepertinya lewat dari jam 1. Itu tiba-tiba sedang saya tidur begitu, ini saya tidur nyenyak sekali, tiba-tiba saya kayak orang diinjak, Pak. Diinjak, kalau orang Sunda erep-erep. diinjak sehingga napas sampai sesak dan berat. Itu kan 2 lantai ya, tapi saya lihatnya ke atas pada saat sambil tersengal-sengal itu, melebihi tingginya rumah itu, tingginya si makhluk itu yang injak. Bentuknya itu badannya berbulu semua, kepalanya bertanduk, matanya merah. Rambutnya segimana, Pak? Pendek, rambutnya pendek gitu, tapi badannya bulu semua, yang mungkin orang bilang itu mungkin genderuwo kali ya. Nah, mukanya nggak kelihatan, jadi ketutupan, jadi cuma kelihatan matanya merah, marah gitu. Dia injek punggung saya ini. Kalau genderuwo itu saya baca Qul Huwallahu Ahad itu, Al-Ikhlas itu hanya 1 kali. Saya balik badan, tapi dengan susah payah ya, karena waktu kejadian itu rasanya lama dia injek saya itu. Seperti kita kalau kita dihimpit 5 orang. Napas ini cuma bisa tarik sedikit aja, kemudian dia ambil napas yang ada aja. Itu saya sangat takut, rasanya udah mau mati, karena napas itu rasa cuma sedikit. Bentuknya berbulu, melebihi tinggi rumah 2 lantai, mata merah, bertanduk. Setelah saya baca Ikhlas itu 1 kali, saya balik badan, dia langsung pergi, langsung hilang. Semenjak itu saya nggak mau lagi tidur terlentang, tidur tengkurap. Ya itu sama, mungkin cerita itu disambungin bahwa daerah situ memang daerah dulu, mungkin daerah pemakaman orang-orang yang meninggal yang nggak jelas, nggak wajar gitu. Jadi memang
dulu kan di mana orang meninggal. Tapi sekarang masih ditempatin rumah itu, udah pindah. Sekarang rumah itu masih ditempatin, cuman oleh orang lain, karena setelah ibu nggak ada, rumah itu dikontrakin kan, tinggal orang lain. Tapi orang lain tidak ada cerita sih setelah itu. Tapi itu masih tahun yang sama, tahun 90 itu sangat banyak cerita mistis daerah itu. Gitu. Ya mungkin teman-teman yang daerah sana mungkin banyak yang tahu bahwa ada kejadian-kejadian itu dan pernah mengalami itu. Salah satunya saya. Ya itulah kejadian yang saya alami secara pribadi, dengan kondisi pada saat kita lagi capek. Mungkin juga kita tidak berdoa ya. Kemudian kita juga nggak berwudu mungkin pada saat itu, langsung aja tidur gitu, sehingga kejadian lah pada saat itu. Ya kita ambil hikmahnya bahwa mungkin sebelum kita tidur kita sebaiknya berdoa, miring ke kemudian kanan, miring ke kanan atau ke kiri, tapi lebih banyak ke kanan, ya sesuai dengan sunnah dari Rasul. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai kisah mistis pribadi saya langsung di Jakarta itu Pak ya. Di Jakarta. Nah saya juga ada cerita nih Pak di Jakarta. Sebenarnya ceritanya bukan dari Jakarta,